Hai semua, kita telah belajar selama beberapa hari ini melalui pengalaman Raja Daud dan Raja Saul bahwa ketika hati sedang galau dan pikiran sedang kacau, orang bisa mengambil tindakan sendiri dan akibatnya ternyata mengerikan. Kita belajar dari pengalaman Raja Daud ya. 1 Samuel pasal 30 ayat 6 berkata begini. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud mengambil keputusan sendiri, tidak taat pada firman Tuhan. Biasanya dia tanya kepada Tuhan, apakah yang dia putuskan itu benar atau tidak. Tapi kali itu, ketika pikirannya sedang kacau dan hatinya galau, dia bertindak sendiri dan akibatnya ternyata jauh lebih buruk dari yang dia pikirkan. Pada awalnya dia mengambil tindakan sendiri, perkiraannya ini adalah langkah yang terbaik, keputusan yang terbaik. Tetapi ternyata baiknya cuma sebentar, sesuatu yang sangat parah dia alami. Apa yang terjadi? Di Siklak, hartanya, istrinya, anak-anaknya, bahkan sampai harta dan istri dan anak-anak dari orang-orangnya diserbu oleh orang Amalek dan mereka kehilangan semua itu. Alkitab mencatat mereka menangis sampai tidak kuat untuk menangis, dan pada waktu itu Daud dalam keadaan terjepit. Rakyat tentaranya yang mengikuti dia mengatakan bahwa mereka mau melempari Daud dengan batu. Dalam keadaan terjepit ini Daud sadar. Kemudian apa yang terjadi? Dia bertobat. Dia mengerti dia salah karena dia bertindak sendiri. Dan dia meminta petunjuk Tuhan. Dia panggil imam Abiatar bin Ahimelek. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya harus bagaimana kali ini? Tuhan berkata, kejar mereka. Untunglah masih ada jalan keluar. Singkat cerita, dengan peperangan, dengan mempertaruhkan nyawa, Daud kembali memperoleh apa yang dia dan orang-orangnya miliki. Saudara sekalian, kita belajar di sini. Ternyata perhitungan Daud yang tadinya dia pikir, kalau gini pasti ada jalan begini, kalau gini pasti ada jalan begini. Ternyata hari itu dia mengalami sesuatu yang sangat mengerikan. Maka kita harus belajar, janganlah sekali-kali kita bertindak dan mengambil keputusan yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru sebaliknya akan memperbesar masalah. Seperti Daud sadar, mari kita juga sadar. Ada orang yang sadar ketika dia dinasihati, itu bagus. Ada orang yang sadar ketika sudah mengalami pengalaman yang buruk seperti Daud. Tapi sebaiknya kita sadar karena diajari, atau yang ketiga kita sadar ketika melihat pengalaman orang lain. Jadi jangan sekali-kali kita ambil keputusan yang salah di luar firman Tuhan. Cukup kita lihat pengalaman Daud, kita sadar, kita berubah, dan kita taat pada firman Tuhan. Sehingga hidup kita dipimpin firman dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Tuhan memberkati.